Hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama, menjadi tetamu Allah. Ka'bah atau Baitullah itu dikatakan juga sebagai rumah Allah. Walau bagaimanapun haruslah dipahami bahwa bukanlah Allah itu bertempat atau tinggal di situ. Sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Ka'bah dikatakan sebagai rumah Allah karena mengambil apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang mengerjakan haji adalah merupakan tetamu istimewa Allah. Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umroh adalah tetamu Allah Azza wa Jalla dan para pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, niscaya diberinya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diterimanya doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Hadis riwayat Ibnu. Hikmah haji yang kedua yaitu mendapat tarbiyah langsung dari Allah. Di kalangan mereka yang pernah mengerjakan haji, mereka mengatakan bahwa ibadah haji adalah kepuncak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan jumlah orang yang sama-sama mengerjakan ibadah tersebut adalah terlalu ramai hingga menjangkau angka jutaan orang. Rasulullah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan akan rumah ini akan berhaji kepadanya tiap tahun 600.000. Jika kurang, niscaya dicukupkan mereka oleh Allah dari para malaikat. Sabda Rasulullah lagi yaitu, dari umroh pertama hingga umroh yang kedua menjadi penembus dosa yang terjadi di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur atau haji yang diterima itu tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah haji yang ketiga yaitu membersihkan dosa. Mengerjakan ibadah haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Terdapat beberapa tempat dalam mengerjakan ibadah haji, itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Malah ibadah haji itu sendiri yang dikerjakan dengan sempurna, tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sehingga dia suci bersih seperti baru lahir ke dunia ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan tidak mengucapkan perkataan keji, tidak berbuat fasik, dia akan kembali ke negerinya dengan fitrah jiwanya yang suci ibarat bayi baru lahir daripada perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hikmah haji yang keempat yaitu memperteguhkan iman. Ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka terdiri atas berbagai bangsa, warna kulit dan bahasa pertuturan. Hal ini membuka pandangan dan pikiran tentang kebenaran Al-Quran yang diterangkan semua dengan jelas dan nyata. Firman-Nya yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Hikmah haji yang kelima yaitu iktibar dari peristiwa orang-orang saleh. Tanah suci Mekah adalah merupakan lembah yang menyimpan banyak rentetan peristiwa-peristiwa bersejarah. Di antaranya sejarah nabi-nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan salafus saleh yang mengiringi mereka. Sesungguhnya peristiwa tersebut boleh diambil iktibar atau pengajaran untuk membangun jiwa seseorang. Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku itu laksanakan bintang-bintang di langit. Jika kamu mengikut sahabat-sahabatku, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Di antara peristiwa yang terjadi ialah pertemuan di antara Nabi Adam dan Siti Hawa di padang Arafah. Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di tengah padang mahsyar yang kering kerentang di antara bukit Safa dan Marwah. Hikmah haji yang keenam yaitu syiar perpaduan umat Islam. Ibadah haji adalah merupakan syiar perpaduan umat Islam. Ini karena mereka yang pergi ke tanah suci itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menunaikan perintah Allah atau kewajiban rukun Islam yang kelima. Dalam memenuhi tujuan tersebut, mereka melakukan perbuatan yang sama, memakai pakaian yang sama, mengikut tertib yang sama. Maka boleh dikatakan semuanya sama. Ini menggambarkan perpaduan dan satu hati umat Islam, dan gambaran inilah yang semestinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam apabila mereka kembali ke negara asal masing-masing.